warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai best practice transformasi digital Singapura. Saya sendiri Muhammad Edi Putari Ritonga sebagai moderator. Ada kawan kami Akmal Nasution, ada Bang Roji Purba, ada Kak Siti Rahma dan Kak Saripah Aini Siregar. Di sini kita mengambil kasus Singapura. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura telah menjadi role model pembangunan dan pelayanan masyarakat berbasis di dunia. Mereka menggunakan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dan analitik data untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap publik. Salah satu program yang mereka canangkan yaitu dengan menggunakan SingPass, sebuah identitas digital nasional yang memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik secara daring, termasuk salah satunya itu adalah pembayaran pajak dan denda. Programnya itu yang pertama di sini adalah digitalisasi administrasi publik, yang kedua platform tunggal, yang ketiga interoperabilitas, yang keempat pusat data dan interaksi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Akmal. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kunci sukses layanan publik digital Singapura. Yang pertama, penggunaan teknologi terkini. Singapura memanfaatkan teknologi terkini seperti AI dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Yang kedua, kolaborasi dengan sektor swasta. Pemerintah Singapura bekerja sama dengan sektor swasta untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka dalam mengembangkan layanan publik digital. Yang ketiga, mengembangkan literasi digital. Singapura menekankan pentingnya literasi digital bagi aparatur sipil negara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital. Jenis layanan di Singapura. Yang pertama, layanan untuk warga atau Z2Z. Yang kedua, layanan untuk bisnis Z2B. Yang ketiga, layanan untuk pegawai atau Z2A. Yang keempat, mekanisme partisipasi publik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penggunaan layanan publik digital terpadu di Indonesia. Pelayanan publik atau MPP adalah pengintegrasian berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintah dan swasta di satu lokasi untuk memudahkan masyarakat, memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah, nyaman, dan efisien dengan sistem yang terpadu dan transparansi. Penggunaan dan penerapan MPP. Pertama adalah integrasi layanan. Yang kedua, kemudahan dan kecepatan. Yang selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Yang terakhir adalah transformasi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Yang tersedia di MPP. Yang pertama itu Dinas Kependudukan Catatan Sipil, penerbitan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain. Dinas Pendapatan Daerah, dan selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindu, dan usaha milik negara atau daerah, BUMN atau BUMD, pengurusan pajak kendaraan, Samsat, layanan BPN, Badan Pertahanan Nasional, dan layanan dinas lainnya. Layanan swasta dan jasa. Layanan publik seringkali dianggap rumit karena masyarakat harus mendatangi banyak instansi yang berbeda. Hal ini menyebabkan birokrasi panjang, waktu terbuang, dan rawan terjadi maladministrasi. Karena itu, dibutuhkan sebuah solusi yang mampu menyatukan seluruh layanan dalam satu sistem digital agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Apa layanan publik adalah sebuah platform terintegrasi yang menggabungkan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu pintu digital. Contohnya di Singapura dengan portal e-Citizen. Masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pajak, administrasi kependudukan, hingga perizinan usaha hanya dengan identitas digital tunggal. Bagaimana cara kerjanya? Ya, cara kerjanya adalah dengan membangun sistem digital yang terhubung antar instansi melalui infrastruktur jaringan yang kuat, aman, dan terintegrasi. Warga cukup login menggunakan identitas digital, lalu memilih layanan yang dibutuhkan tanpa harus berpindah-pindah instansi. Kemudian, kami memilih metode Fishbone di sini, yaitu yang pertama, proses birokrasi. Walaupun sudah berbasis digital, tetapi harus datang secara langsung ke mal pelayanan publik. Belum optimalnya sosialisasi ke masyarakat mengenai mal pelayanan publik. Standar layanan informasi belum optimal karena perubahan sistem dari manual ke digital. Kemudian yang SDM rendahnya literasi digital ASN dan masyarakat. Kurangnya tenaga ahli IT di instansi pemerintah, dan juga prosesnya menyulitkan membuat masyarakat masih ragu terhadap layanan digital. Yang kemudian infrastruktur. Akses internet belum merata di wilayah 3T.
dan keterbatasan pusat data nasional, dan juga biaya pembangunan dan pemeliharaan yang tinggi. Dan kemudian regulasinya yaitu payung hukumnya belum komprehensif. Sinkronisasi antara instansi pemerintah sehingga penyesuaian data ke instansi yang ditunjuk. Lemahnya regulasi perlindungan data pribadi masyarakat.